Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, begitu pula kepada para sahabatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengarungi kehidupan rumah tangga, tentunya kita menginginkan keluarga kita keluarga yang bahagia. Kita memiliki tujuan dan cita-cita hidup keluarga dengan keluarga yang harmonis, keluarga yang bertaburan cinta dan kasih sayang. Sebagian orang menganggap bahwa dengan memiliki harta yang melimpah, maka hidupnya akan menjadi bahagia. Sebagian lagi ada yang menganggap bahwa ketika memiliki kedudukan yang tinggi, maka seorang akan dapat mengarungi kehidupan rumah tangga penuh dengan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Berbagai macam pandangan dan pendapat tentang kebahagiaan rumah tangga dasarkan pendapat mereka masing-masing. Islam memiliki konsep hidup yang jelas sekali, di mana dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW telah menjelaskan bagaimana konsep keluarga bahagia sampai surga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar keluarga kita bahagia, taburan cinta dan kasih sayang, maka hendaknya kita memperhatikan beberapa perkara yang menjadikan keluarga kita bahagia. Yang pertama adalah hiasi keluarga kita dengan keimanan dan juga amal saleh. Iman dan amal saleh merupakan fondasi besar tercapainya keluarga yang bahagia. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Ra'd ayat yang ke-29, alladzina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan tentang ayat ini, beliau mengatakan bahwa tuba lahum, maksud daripada tuba lahum itu apa? Beliau katakan maksudnya adalah bahagia, gembira, dan suka hati. Dengan demikian maksud ayat ini, siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan siapa saja yang beramal saleh, maka akan meraih kehidupan yang bahagia, meraih kehidupan yang tenang, tentram, sejuk hati. Ketika seorang beriman dan beramal saleh diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, maka ia akan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, Allah Subhanahu wa taala sedang sayang dengan kita. Ternyata sakit itu sebagai penghapus dosa. Sakit itu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupnya jadi tenang, jadi bahagia. Ketika ia kehilangan motornya atau kehilangan mobilnya, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah pahala pada musbahku dan gantilah dengan sesuatu yang lebih baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum biihsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki dan wanita, sedangkan dia beriman, maka kami akan berikan kepada kehidupan yang baik dan kami akan balas mereka dan pahala yang baik dari apa yang mereka kerjakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan tentang ayat ini beliau berkata, "Man jama'a bainal imani wal amali shalihi falnuhyiyannahu hayatan thayyibah." Ya. Barang siapa yang menghimpun antara iman dan amal saleh, maka akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang bahagia. Apa itu? As-Sa'di rahimahullah mengatakan, "Wa dzalika bi tuma'ninati qalbihi wa sukun nafsihi." Ya, wa dzalika bi tuma'ninati qalbihi wa sukun nafsihi. Itu dengan ada ketentraman jiwa, dengan adanya ketentraman jiwa dan ketenangan batin. Ya. Jadi siapa saja yang menghiasi dirinya dengan iman dan amal saleh, maka akan ada ketenangan jiwa dan ketentraman batin. Keluarga yang hari-harinya dihiasi dengan keimanan kepada Allah, yang hari-harinya dihiasi dengan amal saleh, maka keluarga ini akan bahagia, keluarga ini akan tenang, keluarga ini akan tentram. Hadirin dalam mata Allah Subhanahu wa taala. Samping itu, wa yarzuqullahu rizqan halalan thayyiban haitsu la yahtasib. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepadanya rizki yang halal, rizki yang baik dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian ketika di akhirat, ya, maka akan memperoleh apa? Min asnafil ladzat. Ya, asnafil ladzat mimma la ain adinat, mimma la ainun ra'at, wala udhun samiat, wala khatara ala qalbi basari. Di akhirat akan memperoleh berbagai macam kenikmatan surga yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terbetik dalam hati dirinya. Ya. Dengan demikian, ya, siapa saja yang mewujudkan keimanan dan amalan saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dua hal. Yang pertama adalah hasanah fid dunya, yaitu kebaikan di dunia. Keluarganya bahagia, hatinya tenang, hatinya tentram, berikan rezeki Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian di akhirat, ya, di akhirat Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka apa itu? Surga dengan berbagai macam kenikmatannya. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang kedua, hal yang perlu kita perhatikan agar kita memperoleh kebahagiaan dalam rumah tangga kita adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan ini pun merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, tidak lain dan tidak bukan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Istri yang taat ketika disuruh siap sedia untuk melayani suami, ya,
perhatian kepada suami, anak-anak yang saleh dan salihah. Ini merupakan hadiah dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barangkali kita sering memohon doa kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita rizki yang halal, rizki yang melimpah. Itu suatu hal yang bagus. Namun hendaknya jangan lupa kita perbanyak berdoa kepada Allah, mohon kepadanya keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 74, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun." Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam, panutan, contoh yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah doa yang hendaknya kita lantunkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tatkala sujud, perbanyak doa ini. Tatkala hari Jumat sore sudah asar, perbanyak doa ini. Tatkala sepertiga malam, perbanyak doa ini agar keluarga kita bahagia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan surat Al-Furqan ayat 74 menukil kalangan para ulama salafun saleh, di antaranya Ikrimah. Ikrimah mengatakan, "Lam yuridu dzalika sabahatan wala jamalan walakin aradu ayyakunu muti'ina." Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu tidak bermaksud agar memperoleh keturunan yang tampan, tidak pula keturunan yang cantik, namun mereka menginginkan memperoleh keturunan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keturunan yang taat, istri yang taat itu akan memancarkan kebahagiaan, akan terwujudkan kebahagiaan. Istri cantik misalnya, cantik sekali, ya, luar biasa cantik, namun kata-katanya menyakitkan hati. Kemudian sul adab, ya, adabnya jelek, berani terhadap suami, menjelek-jelekan suami, merendahkan suami. Suami hidup nggak akan bahagia, ya, pasti nggak akan bahagia. Atau ketika seorang istri memiliki suami yang tampan, tinggi, gagah, putih, tegap, tapi sering keluar kata-kata kotor, tidak menghargai istri, ya, tidak memiliki etika sopan santun pada istri, sering menampar istri, maka istri pun tidak akan bahagia. Demikian pula kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang memiliki anak yang ganteng-ganteng, anak yang cantik-cantik, ya, lantas pendidikannya tinggi, tapi melantarkan orang tua, tidak memperhatikan orang tua, ya, maka kehidupan ini pun tidak akan bahagia. Yang bahagia dan bahagia adalah
keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Al-Hasan Basri wa su'ila an hadhihi al-ayah faqala an yuri Allahu al-'abda al-muslima min zawjatihi wa min akhihi wa min hamimihi ta'atan lillahi ta'ala la wallahi ma syai'un aqarru di 'ainil muslim min an yara waladan aw walada waladin aw akhan aw hamiman muti'an lillahi azza wa jalla. Hasan Basri rahimahullah ketika ditanya maksud firman Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan anak-anak kami sebagai penyejuk jiwa kami. Apa maksud ayat ini, wahai Hasan Basri? Maka Hasan Basri rahimahullah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kepada seorang muslim dari istrinya, saudaranya, kerabat-kerabatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan jiwa. Tidak ada sesuatu yang dapat membahagiakan jiwa dibandingkan seorang muslim melihat anaknya, cucunya, keturunan-keturunannya, kerabat-kerabatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian konsep kebahagiaan keluarga di dalam Al-Qur'an sangat jelas sekali. Apa itu? Yaitu selagi keluarga tersebut beriman, bertakwa kepada Allah, ya, rajin menunaikan ibadah, rajin beramal saleh, maka keluarga tersebut akan bahagia. Ketika kita melihat istri kita tiap hari rajin tilawah, ya, tilawah Al-Quran, sehari 1 juz misalkan, sehari setengah juz. Kemudian ketika kita mau berangkat kerja, istri, ya, sholat duha misalkan. Ketika malam hari sepertiga malam terakhir, istri, ya, sholat malam qiyamul lail. Begitu pula anak-anak kita ketika sholat maghrib, ya, sholatnya di masjid, kemudian pulang ngaji. Hati kita itu akan bahagia, hati kita itu akan senang sekali. Kebahagiaan yang sangat luar biasa sekali. Kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Ya. Anak kita lulus SD, ya, alhamdulillah, ya, hafal Al-Quran 10 juz misalkan, bahagianya luar biasa. Lulus SMP 20 juz, lulus SMA, ya, 30 juz. Itu masya Allah kebahagiaan yang luar biasa sekali. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam kitab Tafsir Al-Wajiz, Syekh Profesor Dr. Wahab Az-Zuhairi ketika menjelaskan tentang Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Beliau katakan bahwa orang-orang yang berdoa, wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami istri-istri dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata kami karena bahagia, atau sebagai penggembira jiwa kami dengan menuntun mereka menuju ketaatan, kebaikan, dan juga keutamaan. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata kebahagiaan itu dengan kebaikan, dengan ketaatan, bukan dengan harta melimpah, bukan. Mungkin Anda tahu, ya, pemusik terkenal, ya, Michael Jackson, ya, terkenal sekali. Hartanya melimpah, wah, melimpah banyak sekali, ya. Rumah mewahnya, mobil mewahnya, ya.
banyak sekali. Namun hidup tidak bahagia, susah tidur, nggak bisa tidur. Ya. Ketika mau tidur harus minum obat dulu. Minum obat dulu. Bahkan di akhir hidupnya itu, ketika malam hari nggak bisa tidur, suntik obat tidur. Nggak bisa tidur dulu sampai pagi, suntik lagi. Nggak bisa tidur dulu, suntik lagi, sampai akhirnya meninggal dunia. Padahal terkenal sekali, ya, hartanya banyak sekali, kurang apa, tapi hidupnya tidak bahagia. Kenapa? Karena jauh dari iman, jauh dari amal saleh. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, menghidupkan rumah dengan zikrullah taala. Hiasi rumah kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk rumah berdoa, ya. Kemudian ketika keluar rumah doa. Kemudian ya ketika berjumpa dengan anak kita, ya, ucapan salam, ya, ucapan salam. Ini bagian dari zikir. Sekarang ya, anak-anak sekarang ketika bertemu dengan kakaknya, dengan adiknya, hai guys, bukan salam, assalamualaikum, bukan. Bapaknya dan ibunya juga mengajarkan demikian ke anak-anak, hai guys. Akhirnya ya anaknya ketemu dengan ibunya, hai guys, ke bapaknya sendiri begitu. Ini jauh dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak-anak zaman sekarang ketika mereka menjumpai ya suatu yang menakjubkan, misalkan dia main bola, kemudian hendak masuk gitu, gila, bukan subhanallah, masya Allah, tapi ucapan gila, gelo, ya. Itu yang sering diucapkan. Ya. Bagaimana akan bahagia kata-kata yang seperti itu terus? Kenapa begitu? Karena orang tuanya sering mengucapkan begitu. Gila, enak, gol, tembakan jarak jauh, gol, begitu. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita perhatikan Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tentram. Ikhwan fillah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Al-Mukhtasar ya disebutkan bahwa orang-orang yang diberi petunjuk adalah orang-orang yang beriman. Hati mereka itu menjadi tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka menjadi tentram dengan bertasbih, dengan bertahmid pada Allah, dengan membaca dan mendengar kitabnya. Ingatlah bahwa ketenangan jiwa diwujudkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita banyak berzikir kepada Allah, istri kita banyak berzikir kepada Allah, anak-anak kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan rumah tangga kita itu akan terwujudkan. Kenapa ketika kita sudah lama berumah tangga, 5 tahun misalkan, ya 10 tahun, hampa, bahagia nggak ada, senyum nggak ada, yang ada setiap hari istri cemberut, ya, yang ada anak-anak ya bertengkar. Kita harus muhasabah. Barangkali kita meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dalam kitab Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, Sayyid Dr. Muhammad Sulaiman Ashqar menjelaskan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hati mereka menjadi tenang, hati mereka menjadi tentram disebabkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan mereka membaca Al-Qur'an. Lisan mereka bertasbih, bertahmid, bertakbir, ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbanyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama membaca Al-Qur'an. Ya. Karena ketika kita semakin banyak membaca Al-Qur'an, hati kita diisi dengan Al-Qur'an, maka semakin banyak pula kita memperoleh kebahagiaan. Semakin banyak pula kita memperoleh ketenangan dan ketentraman. Istri kita uring-uringan, anak kita uring-uringan, ya, kakak uring-uringan, orang tua uring-uringan, kerabat uring-uringan, barangkali jauh dari Al-Quran, jarang membaca Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, tilkas sakinah tanazzalat bil Quran. Itulah ketenangan, itulah kebahagiaan, itulah ketenangan jiwa karena Al-Quran. Sabda Rasulullah SAW ini. Jadi ketenangan jiwa, ketentraman batin, kebahagiaan itu diperoleh dengan interaksi Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, kita memahami Al-Quran, kita mengkaji Al-Quran, maka yang muncul itu kebahagiaan. Oleh karena itu, ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membaca Al-Quran, dalam rangka mengkaji Al-Quran, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, siapa saja yang jauh dari Al-Quran, tidak mengimani Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, maka kehidupannya pasti akan sempit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma." Quran surat Thaha ayat 124. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dalam kitab Aisarut Tafasir, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan bahwa, ya, barang siapa yang berpaling dengan peringatan, maksudnya apa? Tidak mau beramal dengan Al-Quran, tidak mau beriman dengan Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit, baginya kesulitan yang menyempitkan jiwanya, ya, baginya kegalauan, kerisauan, ya, bahkan dia tidak akan merasa puas meskipun rezekinya luas, rezekinya lapang, ya. Kata beliau, bahkan
tidak akan bahagia meskipun rizkinya melimpah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita hidup bahagia bersama dengan keluarga kita, itulah memang cita-cita kita, bahagia di dunia kemudian sampai surga. Ini kebahagiaan yang sangat luar biasa sekali. Syaratnya tentunya kita beriman dan beramal saleh. Ya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya. Dengan demikian ketika kita saleh, beriman, takwa, istri kita pun demikian, orang tua kita demikian, anak-anak kita pun demikian, maka kita bahagia di dunia ini plus kita pun bahagia di surga. Kenapa? Karena kita semua akan bertemu dengan mereka di surga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat kelak. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.